Film ini mengisahkan tentang perjuangan Satya untuk membuktikan dirinya tidak bersalah saat kecelakaan yang melibatkan dirinya dan ibu hamil yang mengakibatkan kematian dari ibu hamil dan anak yang di dalam kandungannya. டேய் எந்த ஊர்ரா Persiapan pernikahan Satya dan kekasihnya Mera telah disiapkan dengan baik untuk menyambut kedatangan pihak wanita yang sebentar lagi akan datang. Semua bahagia, namun ayah Mera tidak suka dengan Satya yang dianggap tidak layak mendapatkan putrinya. Terlebih Mera berasal dari kampung yang menurutnya sangat kumuh. ரொம்ப பெரியாசமா சூப்பரா இருக்கு Mera menceritakan pada Satya keadaan hotel yang ia jadikan tempat penginapan, yang menurut ayahnya pun tidak layak untuk mereka huni. Satya hanya bisa meminta Mera memaklumi, namun ia meyakinkan kalau hotel yang telah ia pilih adalah hotel terbaik di desa Pudukotai. Satya dan keluarganya bersama-sama menuju toko untuk membelikan Mera sari yang cantik untuk pernikahannya. Semua merasa bahagia ketika memilih sari untuk Mera. Setelah memilih semuanya, mereka dengan bahagia kembali menikmati perjalanan kembali ke rumah. Sementara di tempat lain, beberapa pria tidak lepas memandang beberapa wanita yang ada tidak jauh dari mereka. Salah satu dari mereka memberikan kode pada salah satu anak buahnya untuk mengikuti Satya, yang menghentikan mobilnya kemudian memasuki ATM. Satya yang telah selesai dengan urusannya segera memasuki mobil dan bersiap untuk pergi, namun anak buah pria tersebut malah menuduh Satya menabrak motor mereka yang terparkir. Satya yang merasa tidak melakukan apapun meninggalkan tempat itu. Orang-orang tersebut memasuki bus yang sebelumnya telah diincar oleh mereka. Kemudian mereka berkelahi bahkan menghabisi salah satu penumpang yang ada di tempat tersebut. Semua penumpang merasa ketakutan, hanya bisa diam dan membiarkan mereka pergi setelah menghabisi. Setelah menelpon Mera, Satya bersiap untuk pergi menemui Mera di hotelnya. Halo, Amma. Sepanjang perjalanan mereka terus berbincang melalui telepon. Mereka membayangkan hidup bahagia setelah menikah hingga membuat Satya hampir menabrak salah satu pengendara sepeda. Beruntung keduanya baik-baik saja, hingga Satya memutuskan untuk mengakhiri telepon mereka. Namun handphone milik Satya terjatuh, tak lama kemudian handphone tersebut berbunyi. Dengan susah payah Satya berusaha untuk mengambil handphone tersebut, namun tiba-tiba seekor anjing muncul di hadapan mobilnya. Satya berusaha menghindari mobilnya menabrak anjing. Tak lama anjing tersebut berlari ketika mobil Satya berhenti. Tiba-tiba semua orang yang ada di tempat itu berteriak dan meminta Satya keluar dari mobilnya karena Satya telah menabrak wanita hamil. Satya benar-benar terkejut ketika melihat wanita hamil itu telah tergeletak tidak berdaya di depan mobilnya. Ia membawa wanita itu dengan mobilnya untuk rumah sakit dan memeriksa keadaannya. Pihak rumah sakit segera membantu wanita tersebut, sementara di rumah Satya, ibu Satya dan keluarga yang lain kebingungan karena Satya tidak terlihat hingga sore hari. Tak lama Satya menelpon pamannya dan menceritakan apa yang terjadi dengan dirinya. Pergerakan Satya diawasi oleh warga desa yang tidak mau Satya pergi dari rumah sakit dan melepaskan tanggung jawabnya. Semua menyalahkan Satya atas kejadian ini walaupun ia membela dirinya. Hingga beberapa penduduk berhasil memukulinya sampai Satya tidak bisa mengendalikan diri dan memukul salah satu warga hingga keadaannya menjadi runyam.
Bahkan beberapa teman Satya datang pun tidak bisa membantu, hingga dokter datang dan memisahkan mereka karena menganggap mereka mengganggu proses pengobatan di rumah sakit. எதா இருந்தாலும் உள்ள வச்சு பேசிக்கலாம் தம்பி. சத்யா என்னடா நடக்குதுங்க? Kakak laki-laki dari korban itu sangat marah dan mengatakan kalau Satya pasti akan dihukum di penjara. Satya menjelaskan pada ketiga teman-temannya dengan sangat jelas, ia tidak merasa menabrak wanita hamil itu. Ia hanya menghindari 2 ekor anjing yang berlari, namun tiba-tiba ketika mobilnya berhenti, warga memintanya turun dari mobil karena wanita hamil itu telah tergeletak di depan mobilnya. Satya terdiam ketika melihat Singam, pria yang pernah menghabisi penumpang di dalam bus. நடந்ததெல்லாம் இல்லன்னு ஆயிடும் இருந்ததுனால போச்சு. Ia marah ketika tahu istrinya Kalyani menjadi korban kecelakaan, terlebih ketika melihat Satya pelakunya. Ia mendekati Satya dan langsung memukulinya karena ia sangat kesal ketika mengingat Satya adalah pria yang pernah menjadi incaran kejahatannya. Polisi datang dan memisahkan Singan dan Satya. Singan pun menjauh karena ia tidak mau keadaan Kalyani menjadi lebih buruk. உனக்கு தலை இருக்காது இன்ஸ்பெக்டர். என்ன நான் சொன்னேன்ல போலீஸ் வருவாங்கன்னு. ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து பிரச்சனை பண்ணா கல்யாணிக்கு என்னாச்சுன்னு பாப்போம். அது வரைக்கும் நீ கொஞ்சம் Satya sendiri berdoa di depan patung dewa dan mengingat perkataan ibunya yang tidak mengizinkannya keluar rumah, namun ia melanggar hingga kemalangan ini terjadi. Ia benar-benar menyesal karena melanggar aturan ibunya. Tak lama keluarga Satya datang dan merasa kesal ketika mereka melihat Satya dipukuli. Melihat mereka berteriak, Satya meminta mereka tenang. Ibu Satya memohon pada Singham untuk memaafkan Satya karena ia akan menikah. Namun Singham tidak mengindahkan permohonan ibu Satya. Bahkan ia menginginkan Satya hancur. Satya meminta keluarganya untuk berhenti memohon kepada keluarga korban karena ia sudah cukup kacau dan hanya bisa berharap Kalyani korbannya bisa selamat. Satya terdiam dan kembali ingat permintaan Merah yang mengajaknya bertemu hingga ia melanggar adatnya untuk tidak keluar rumah setelah mendekati hari pernikahan. ஒரு நிமிஷம் இருமா, ஒரு நிமிஷம் இரு. பேசிட்டு இருக்க. Tak lama pihak rumah sakit memanggil keluarga Kalyani. Sigma dan kakak laki-laki Kalyani memasuki rumah sakit dan tidak mengizinkan Satya ikut bersama mereka. Satya sendiri memilih berdoa kembali untuk bisa mendapatkan yang terbaik. Sementara Singham sendiri memegang perut Kalyani dengan penuh kesedihan. Keluarga Merah telah tiba di kediaman Satya. Semua menyambut bahagia namun tidak menyadari kalau Satya masih menghadapi persoalan yang sangat pelik. Tak lama kakak laki-laki Kalyani dan Singham keluar dari rumah sakit dengan wajah murung dan mengatakan kalau nyawa anak di dalam kandungannya kritis. Keluarga yang mendengar itu marah dan memukuli Satya. Dengan cepat Satya dibawa oleh pihak kepolisian. Merah sendiri merasa bahagia karena tengah mengikuti urutan adat menjelang pernikahannya. Tak lama paman Satya mengabari hal yang tengah terjadi pada Satya. Mendengar hal itu, ayah Merah membawa Merah dari tempat itu dan membatalkan semua rencana pernikahan mereka. Satya yang telah diamankan di kantor polisi terus ditunggui oleh pihak keluarga Kalyani yang ingin kembali main hakim sendiri. Tak lama Singham datang dan mengatakan mereka tidak perlu lagi marah pada Satya karena keadaan Kalyani. Ia yakin akan baik-baik saja. Kakak laki-laki Kalyani meminta Singham untuk kembali ke rumah sakit menunggu Kalyani. Singham menurutinya dan pihak kepolisian pun meminta mereka untuk pergi dari kantor polisi itu karena Satya akan diamankan di kantornya. உங்களுக்கா பாதிக்கப்பட்டது அந்த போய் குடும்பம். Ketika semua keluarga Kalyani pergi dari kantor polisi, salah satu teman Satya mencoba berbincang padanya. Ia mengatakan kalau mereka akan mencabut laporan pada Satya karena Kalyani baik-baik saja. Tapi ia mendengar kalau mereka akan menghabisi Satya setelah Satya keluar dari kantor polisi ini. Satya meminta kepada petugas untuk memindahkan Kalyani ke rumah sakit lain karena ia menaruh curiga dengan pihak rumah sakit. Namun permohonannya tidak diindahkan hingga teman Satya malah diusir dari kantor polisi tersebut. Satya memberikan kode kepadanya untuk bisa mengawasi mereka dan Kalyani. Kericuhan terjadi ketika teman Satya meminta Kalyani dipindahkan hingga kesempatan itu digunakan oleh Satya untuk melihat Kalyani di rumah sakit. Namun ia terkejut ketika tiba di rumah sakit, dokter mengabarkan kalau bayi di dalam kandungan tidak bisa diselamatkan. Semua orang merasa terpukul terlebih Singham, ia menangis sedih. Melihat hal itu, Satya merasa dunianya pun runtuh. Ia pergi meninggalkan rumah sakit itu dan menyesali semua yang terjadi. Ia pun menangis sejadi-jadinya karena kemalangan yang menimpa hidupnya. Persidangan dilakukan dan Satya dinyatakan bersalah dalam kecelakaan ini. Ia dikenakan denda Rp50.000 dan penjara selama 2 tahun. Satya yang dikawal oleh petugas merasa terkejut ketika keluarga Kalyani mencoba untuk menghabisinya.
Beruntung pihak kepolisian bisa menyelamatkannya. Sementara Kalyani sendiri benar-benar merasa terpukul dengan kehilangan anaknya. Singgam yang mengurus semuanya benar-benar harus menguatkan dirinya terlebih melihat istrinya tidak berhenti untuk menangis. Bahkan tidak sadarkan diri ketika tubuh kecil anaknya dibawa untuk dikebumikan. Mera menemui Satya di dalam penjara dan berharap mereka akan kembali bersatu. 2 tahun kemudian, Satya yang telah melewati semuanya dijemput oleh pamannya dan dibawa ke Chennai untuk melanjutkan hidup di kota itu. Keluarga Satya menyambut dengan bahagia kedatangan Satya. Namun saat ia menanyakan kemana ayahnya, ibunya malah menangis sambil menyuap makanan dari tangannya. Satya terkejut ketika tahu kalau ayahnya telah meninggal dunia. Sementara ibunya kembali menangis setelah menahan semuanya. Satya merasa kesal karena ia tidak diberitahu tentang kematian ayahnya. Pamannya menjelaskan saat itu ayah Satya merasa sakit di dadanya. Keduanya ke rumah sakit dan di sana ia mengungkapkan bila sesuatu yang buruk terjadi padanya, ia tidak mau Satya tahu. Mendengar hal itu, Satya memeluk erat pamannya dan menyalahkan dirinya sendiri atas semua kemalangan ini. Kepulangan Satya disambut dengan adat mereka. Ia dimandikan dan didoakan agar bisa terlepas dari kemalangan berlanjut larut. Namun Satya tetap terpukul dengan kepergian sang ayah hingga ia menangis terus-menerus menyalahkan dirinya. Lagi-lagi keluarga Satya merasa terpukul dengan keadaan Satya. Satya dan ketiga temannya mencoba menemui Mera. Walaupun ia telah diperingatkan oleh teman-temannya karena ayah Mera marah, Satya tidak peduli. Ia terus melangkah mendatangi rumah Mera. Hingga salah satu dari mereka mengatakan kalau Mera telah menikah dan memiliki seorang anak. Satya menghentikan langkahnya dan mengingat percakapan terakhir mereka sebelum ia mengalami kecelakaan itu. Satya berlari menyusul teman-temannya dan meminta mereka untuk membawanya pergi. Lagi-lagi Satya merasa sangat hancur, namun ia tidak bisa berbuat banyak. Hingga keempatnya hanya saling diam sepanjang perjalanan kembali ke rumah Satya. Ketika temannya mengatakan kini Mera telah berada di London setelah setahun lalu menikah. இனிமே எல்லாம் சரியாயிடும். அம்மா வந்திருக்காரு, நாங்க போய் கூட்டிட்டு வந்துடுறோம்டா. Paman Satya mengirimnya pergi dari Chennai bersama teman-teman Satya. Ia mau Satya memulai hidup baru. Namun tiba-tiba ketika ia akan menuju bus, Satya dan ketiga temannya diserang oleh orang-orang bertopeng. Melihat hal itu, Paman Satya mencoba melindungi hingga ia terkena sabetan benda tajam dari orang-orang bertopeng tersebut. Melihat hal itu, Satya menyerang mereka dan membalas apa yang telah mereka lakukan kepada pamannya. Mereka kemudian melarikan diri sambil berucap kalau Satya harus bertanggung jawab atas kematian itu. Satya hanya bisa terdiam dan membawa paman Chel Pandi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Keluarga Satya kembali menangis melihat keadaan Chela Pandi. Dan lagi-lagi Satya merasa bersalah dengan yang terjadi pada keluarganya. Terlebih ketika bibinya mengatakan kalau Satya harus pergi jauh dari keluarganya agar kesialan itu tidak ada lagi. Tiba-tiba seorang suster mengenali Satya yang telah terlibat kecelakaan. Mulanya Satya menghindari suster tersebut dan meninggalkannya. Suster itu mengejar Satya dan mengatakan kalau bayi dalam kandungan Kalyani tidak mati karena kecelakaan. Keluarga Kalyani telah menipu Satya dan menjebaknya. Mendengar hal itu, Satya terdiam dan berhenti melangkah. Ia mendekati suster dan meminta penjelasan padanya. Suster menjelaskan kalau ia ingat benar bahwa dokter menyatakan sehat keadaan bayi dan ibunya, hingga mereka diizinkan pulang. Namun tiba-tiba Kalyani kembali lagi karena sakit perut yang hebat dan ketika ditangani bayinya tidak bisa diselamatkan. Suster yang tahu kalau mereka menjebak Satya memutuskan untuk berhenti bekerja di rumah sakit itu karena ia tidak mau ketidakadilan di depan matanya. Hingga ia selalu berharap bisa bertemu dengan Satya dan menjelaskan semuanya. Ia merasa senang karena sekarang bebannya telah hilang karena ia telah menceritakan semuanya kepada Satya. Di depan ruangan Chel Pandi, Satya kembali mengingat kejadian 2 tahun lalu. Ia ingat benar kalau dokter mengatakan bayi Kalyani baik-baik saja, namun ia merasa bingung ketika Manimaran, kakak laki-laki Kalyani, mengatakan kalau bayi di dalam kandungan Kalyani dalam keadaan tidak baik-baik saja. Satya kembali ingin menyelidiki semuanya dan membatalkan kepergiannya ke Bangalore. Satya kembali ke desa Pudukkottai seorang diri. Ia memperhatikan Singgam yang baru saja meresmikan tokonya yang baru dikelilingi oleh para tetangga. Ia juga melihat Singgam menggendong seorang bayi. Satya benar-benar berhati-hati, namun 2 orang penduduk mengenalinya. Dengan cepat Satya pergi dari tempat itu dan keduanya terus mengikutinya. Satya yang tertangkap pun dipukuli oleh orang-orang di kampung tersebut. Bahkan banyak warga yang datang dan mencoba menyerangnya.
Satya kini tidak diam saja. Ia menyerang balik mereka namun ia tidak dapat menghindari ketika Singgam memukulinya dari belakang. Satya mengungkapkan kalau ia tidak bersalah atas kematian anaknya. Mendengar hal itu, Singgam terus memukuli Satya tanpa henti, bahkan kini anak buahnya pun datang dan menyerangnya. Beruntung Satya berhasil melarikan diri dan selamat dari kejaran mereka. Satya menceritakan semuanya kepada ketiga temannya dan Celapandi. Mereka menasihati Satya untuk menghentikan semua ini hingga Celapandi pun mencoba membantunya. Ia mendatangi kembali dokter di rumah sakit Banjar namun dokter tersebut masih terus berkelit hingga membuat Satya tidak bisa menahan emosinya dan memukulinya. Kalyani yang sejak pagi mengurung diri di kamar membuka kembali pintunya ketika mendengar dari Singgam kalau ia melihat Satya. Dokter menangani kasus Kalyani akhirnya menceritakan pada Satya apa yang sebenarnya terjadi. Manimaran menekan dokter tersebut untuk mengatakan pada Satya kalau bayi Kalyani tidak baik-baik saja. Dokter yang ketakutan menurutinya namun perkataannya membawa akibat karena tiba-tiba Kalyani mengerang kesakitan dan terpaksa mengeluarkan bayinya namun mereka tidak bisa menolongnya. Hingga dokter mengatakan kalau penyebab kematian bayi itu adalah kecelakaan Satya. Celapandi mengatakan pada Satya kalau kunci dari ini semua adalah Manimaran yang merupakan kakak laki-laki Kalyani. Apakah ada dendam dengan Satya? Mendengar hal itu Satya terdiam dan mencoba mengingat semuanya namun tidak ada Manimaran dalam kehidupan sebelumnya. Celapandi membawa Satya mendatangi sebuah perkampungan namun saat Celapandi menyebut nama Manimaran, mereka sangat marah hingga salah satu pemuda di tempat itu mendekati Satya dan teman-temannya. Ia mulai menceritakan siapa Manimaran. Ia adalah putra dari Ratnapandi, pemilik teater di Alangudi. Ratnapandi ingin menguasai semua yang ada di desa ini hingga ia melakukan banyak cara untuk mencapainya. Sampai akhirnya Ratnapandi berhasil menduduki desa tersebut. Namun saat pemilihan kepala desa Ratnapandi kalah dengan Marugan. Ia tidak mau kekalahannya ini tersebar dan meminta Manimaran mengurus ini semua. Manimaran pun menggunakan kekuatannya untuk menghabisi semua pengikut Murugan. Gini ya. Hingga Ratnapandi berhasil menduduki kepala partai dan berharap pemilihan kali ini ia bisa menang. Namun Manimaran yang serakah ingin menguasai kekuasaan ayahnya dan memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi ayahnya. Ia berperan sebagai penghasut hingga membuat warga percaya kalau anak buah Murugan yang melakukan hal ini. Namun Satya yang mendengar rencana itu segera menghentikan Manimaran dan menculiknya. Di dalam mobilnya Satya menekannya untuk mengikuti tujuannya menjebak dirinya atas kematian bayi Kalyani karena ia ingat benar kalau dokter mengatakan Kalyani dan bayinya baik-baik saja. Dan begitu Kalyani sadar mereka diizinkan pulang. Namun Manimaran yang ingin menarik simpati membuat seolah-olah adik perempuannya dalam bahaya. Namun semua malah menjadi doa hingga adik perempuannya malah kehilangan bayinya. Singgam yang tengah menikmati kebersamaan dengan Kalyani tiba-tiba diserang oleh orang-orang tidak dikenal. Hingga Singgam tersungkur bersama Kalyani. Keduanya terluka dan menyadari hal itu, orang-orang itu berniat menghabisi mereka. Singgam sekuat tenaga bertahan sambil menjaga istrinya. Mereka melarikan diri dan sepanjang perjalanan Kalyani terus bertanya siapa mereka. Mengapa mereka mengincar Singgam dan Kalyani? Singgam mengamankan istrinya di tempat aman dan ia kembali menghadapi mereka. Singgam berhasil menyingkirkan mereka dan membawa istrinya pulang dalam keadaan selamat. Di kediamannya Singgam baru menyadari mereka adalah orang-orang Matupandi yang dendam karena ia telah memotong tangan putranya Arjuna Pandi. Karena telah berbuat tidak sopan pada adik perempuan Singgam. அவன் நிம்மதியா இருக்கிறானா பொண்ணு நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சு. Namun Arjuna Pandi tidak kuat menjalani kehidupan ini, malah mengakhiri hidupnya. Satya dan teman-temannya mengambil kesimpulan kalau bayi Kalyani dibunuh oleh orang-orang Mutupandi. Setelah mendapatkan cerita tentang semuanya, Satya pergi meninggalkan Manimaran di tempat itu. Sementara anak buah Mutupandi dikumpulkannya dan diminta untuk segera menghabisi Singgam. Satya dan temannya sejak tadi mengawasi Mutupandi kini mengikutinya. Mereka melihat mobil tersebut memberikan tumpangan pada seorang ibu hamil. Tak lama Satya menarik kesimpulan kalau Mutupandi bukanlah orang di balik kematian bayi-bayi itu. Mereka yang mencoba menghentikan Mutupandi terkejut ketika melihat Singgam masuk ke mobil Mutupandi.
Singgam mengucapkan maaf pada Mutupandi di dalam mobilnya. Namun ia teringat ketika anak buahnya ingin menghabisi dirinya dan istrinya hingga tiba-tiba ia mengambil sebilah pisau dari balik bajunya dan menikam Mutupandi hingga tewas. Satya dan teman-temannya merasa bingung dengan apa yang terjadi karena semakin mereka menyelami maka mereka tenggelam. Hingga akhirnya Satya memutuskan menghentikan penyelidikannya dan memutuskan untuk pergi ke Bangalore. Celapandi yang mendengar hal itu meminta mereka kembali ke hotel untuk beristirahat. Petugas mendatangi kediaman Singgam untuk menangkapnya atas kematian Mutupandi. Petugas membawanya dan Setya yang tahu hal itu segera mendatangi kantor polisi. Semua mata melihatnya sinis. Satya meminta pamannya menghentikan semuanya, namun Celapandi tidak mau menghentikan semua yang telah menimpa keponakannya. Satya membawa Celapandi dan memintanya untuk kembali ke Chennai. Sepeninggal Singgam, Kalyani merasa ada orang lain masuk ke rumahnya. Ia pun bersiap dengan senjata tajamnya dan menutup semua jendela dan pintu. Kalyani berteriak dan akhirnya Satya keluar dan mendekati Kalyani. Ia mengambil senjata tajam yang terjatuh dan meminta maaf kepada Kalyani. Melihat Satya datang, Kalyani hanya terdiam dan termangu sampai Satya pergi dari tempat itu. Celapandi yang menolak kemarin pergi bersama teman-temannya, Satya kini akan pergi ke Chennai bersama Satya. Namun saat mereka mau menumpangi bus, tiba-tiba Singgam turun dan memukuli mereka. Melihat Celapandi terdesak, Satya menyerangnya namun ia tidak bisa menghabisi Singgam. Ia memilih meninggalkannya, tiba-tiba Singgam menyerang Satya dan kini mereka kembali berkelahi. Sampai akhirnya Satya terkapar tidak berdaya. Melihat Satya tidak berdaya, Singgam mengambil batu dan berniat menghantamkannya kepada Singgam. Namun ia yang mengingat pesan Kalyani menghentikannya. Satya bangun dan teringat apa yang terjadi malam itu di rumah Kalyani. Malam itu Kalyani malah meminta maaf padanya dan mengatakan semua yang terjadi pada dirinya dan anaknya adalah kesalahan dirinya sendiri. Kalyani menceritakan saat di rumah sakit Singgam datang. Ia mulai menceritakan kalau saat itu matahari sangat panas dan ia merasa pusing hingga pingsan di jalan raya. Dan ia ingat benar kalau Satya tidak menabraknya. Namun ia pingsan tepat di depan mobil Satya yang mengerem mendadak. Singgam yang mendengar cerita itu terdiam dan Kalyani yang tahu tabiat suaminya mulai curiga. Ia akan melakukan hal yang buruk, keduanya pun bertengkar karena Kalyani tidak mau menumbalkan anaknya untuk dendam pribadi suaminya. Saat bertengkar Singgam mendorong Kalyani kemudian pergi. Ia tidak menyadari kalau akibat hal itu perut Kalyani terbentur tabung oksigen hingga menimbulkan sakit yang luar biasa. Satya terdiam mendengar tangisan Kalyani yang mengakui semua kesalahannya dan memilih pergi dari tempat itu. Celapandi dan Satya pun menumpang bus yang akan membawa mereka ke Chennai. Satya memandang Singgam yang melangkah menjauh dari tempatnya dan film pun selesai.